Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yoga Ramdhani. Saya dari kelas 10 RPLC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu berupa sebuah kasir toko Gramedia yang menggunakan bahasa pemrograman C++. Dalam video ini, saya tidak hanya menunjukkan hasil akhirnya saja, tetapi saya akan menjelaskan di setiap baris programnya, mulai dari awal program hingga akhir program. Mohon disimak ya penjelasan dari saya, karena penjelasan ini akan sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita mulai dari header terlebih dahulu ya, karena program baris ini tuh bila tidak ada, maka program tidak akan bisa berjalan. Yang pertama itu ada input IOStream, yaitu untuk menghubungkan program dengan pengguna, seperti untuk input dan untuk output. Kalau ada input stdlib, ini untuk memberi akses kepada sistem operasi, seperti sistem CLS untuk membersihkan layar, sistem pause untuk menghentikan layar sementara, sistem color untuk mengubah warna tampilan dan mengubah warna teks, lalu ada sistem notepad untuk membuka aplikasi notepad. Lalu ada include fstream. Nah, ini tuh memungkinkan program untuk membuat file, menyimpan data ke dalam file, lalu menulis teks ke file. Jadi, tanpa library ini, maka program tidak mampu untuk membuat file struct.txt. Lalu ada include Yomanip. Nah, ini tuh untuk mengatur tampilan supaya rapi untuk membuat tabel, menyusun kolom, dan mengatur ukuran tampilan teks. Ini menggunakan perintah setWo dalam kurung. Nah, lalu ada input string. Ini tuh untuk menyimpan data berupa teks contohnya, seperti nama buku, lalu ada nama kasir, user, dan password. Selanjutnya ada using namespace std. Nah, ini tuh untuk menyederhanakan penulisan kode. Apabila kita sudah menggunakan using namespace std di sini, maka di depan cout ini kita tidak usah menggunakan std di depannya, karena kita sudah menulis using namespace std di atas ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian konstanta. Yang pertama itu ada const in max garis bawah item sama dengan 10. Nah, ini itu adalah menentukan baris kapasitas maksimal array. Misalnya kita ingin membeli 10 novel, lalu kita ingin membeli buku juga, nah itu tidak akan bisa karena batas maksimal item kita itu adalah 10. Lalu ada constring nama kasir. Jadi itu identitas yang digunakan sebagai nama kasir untuk di struknya. Lalu ada tampilan untuk login. Ini ada constring user, constring password. Nah, jadi ini tuh digunakan sebagai identitas lah, atau kayak tahap pertama untuk kita login agar bisa masuk ke program selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada inMain. Nah, jadi inMain itu adalah pintu masuk untuk eksekusi. Bila tidak ada inMain, maka tidak akan bisa untuk berjalan programnya. Di sini ada color F3, ini agar tampilan kita berubah warna dan teks juga bisa berubah warna. Lalu ada string username password. Ini untuk menyimpan inputan login dan dipakai saat pengecekan data nanti. Nah, lalu di sini tuh ada bool login sama dengan false. Nah, jika false, maka login itu belum benar dan salah dan akan meminta untuk login kembali. Jika true, maka login itu akan berhasil. Nah, kita lanjut ke sistem login kasir, yang dimana ini tuh artinya selama login belum sukses, ulangin terus sampai kita bisa. Lalu ada sistem CLS untuk membersihkan tampilan. Dan di sini ada cout, login kasir. Nah, nanti itu teh yang akan muncul tampilan saat kita ingin memasukkan username dan password. Nah, lalu di sini kan ada sin username, sin password. Ini tuh untuk menerima input, lalu untuk menyimpan data dan menunggu
sampai user menekan enter jika sudah mengisi. Nah, selanjutnya itu kan ada if dalam kurung username sama dengan user and password sama dengan pas. Nah, ini tuh untuk membandingkan input dengan nilai yang disimpan. Jadi, jika cocok, maka akan muncul tampilan login berhasil. Nah, jika tidak, maka akan muncul tampilan username atau password salah. Lalu, jika salah, maka akan kembali ke halaman login dan meminta input kembali sampai login itu benar-benar benar. Nah, di sini ada sistem pause untuk menjeda tampilan sebentar ya. Nah, selanjutnya tuh ada data disimpan di dalam array. String nama barang max item, in harga barang max item, in jumlah bayar max item, in total barang max item. Nah, ini tuh sebagai indeks ya untuk mewakili satu produk. Semisal di sini tuh kan indeks ini tuh 0 ya. Maka kalau kita membeli barang satu, maka indeks di sini pun akan berubah menjadi satu. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke integer subtotal, int bayar, integer kembali, integer item code. Ini itu adalah int subtotal adalah jumlah total kita belanja. Lalu untuk bayar ini uang yang akan kita berikan. Lalu kembalian itu adalah sisa uang dari uang pembayaran. Lalu item code ini untuk menghitung jumlah barang. Kita lanjut ke char lagi transaksi sama dengan Y. Nah, ini tuh adalah digunakan untuk menjalankan transaksi pertama. Lalu ini juga untuk mengatur transaksi ulang, bisa bisa diulang lagi, bisa tidak. Nah, untuk while dalam mengatur transaksi sama dengan Y, di or kan lagi sama dengan Y. Nah, ini tuh agar transaksi bisa diulang. Maka saya menurut ini juga agar bisa mengulang transaksi atau jika tidak mau, kita bisa tidak usah untuk mengulang transaksi. Nah, jadi selanjutnya tuh ada subtotal sama dengan 0, item count sama dengan 0. Nah, ini itu adalah untuk menghapus transaksi sebelumnya, lalu mulai lagi kembali dari 0. Jadi agar tidak menumpuk. Lalu ada cout tamat datang di Gramedia YR. Nah, itu tampilan pertama kita saat kita sudah berhasil untuk login. Lalu di sini ada cout kasir. Nah, ini tuh nama kasir yang akan nanti muncul di struk juga. Lalu ada daftar novel. Nah, di sini em, saya memasukkan 15 novel ya. Lalu di sini ada cout pilih novel 1 sampai 15. Integer pilih novel. Nanti kita setelah kita berhasil login, kita akan diarahkan ke halaman ini. Lalu kita akan memilih salah satu atau bisa lebih dari novel ini. Misal kita membeli novel nomor satu, maka nanti akan muncul tampilan nama novel nomor satu dan harganya. Nah, di sini ya, nanti akan munculnya di sini nama barang serta harga barang. Lalu misalnya kita melebihi max item yang dibeli. Nah, jadi di sini tuh sebelum lanjut ke selanjutnya, di sini tuh ada pemastian agar kapasitas keranjang tidak penuh. Maka jika keranjang penuh, maka tidak akan bisa untuk melanjutkan membeli yang lainnya. Seperti itu ya. Lalu di bawah ini ada Nah, di bawah ini ada jumlah beli sama jumlah barang. Nah, ini tuh nanti kasir memasukkan inputan di sini. Bisa masukkan satu, 2 atau 3 bahkan lebih juga bisa, asal tidak melebihi dari 10 ya. Lalu di sini ada total barang, item count sama dengan harga dikali jumlah barang. Nah, ini tuh adalah perhitungan otomatis nanti programnya lalu akan muncul di layar kita. Total dari kita belanja itu lalu ada subtotal ditambah sama dengan total barang. Nah, nanti itu menambahkan ke total belanja kita. Nah, lalu selanjutnya tuh, nah ini sebentar. Di sini ada sistem CLS. Nah, sistem CLS ini tuh untuk menghapus tampilan layar yang di atas ini dan mengganti ke yang baru
daftar buku ini. Seperti itu. Lalu di daftar buku juga alur alur kerjanya tetap sama kayak di novel, hanya perbedaannya itu hanya di daftar buku dan daftar novel aja. Karena kalau yang atas itu kan kita tuh membeli novel ya. Kalau di bawah ini kita membeli buku, itu aja sih bedanya mah. Di sini juga sama kan. Di sini tetap ngecek dulu apakah keranjangnya masih cukup atau tidak. Jika kita cukup, kita bisa membeli buku ini. Lalu selanjutnya tuh ada ke pembayaran ya. Sebentar. Nah, si out total pembelian, titik dua subtotal. Nah, jadi ini tuh akan menampilkan harga seluruh belanjaan kita, mulai dari kita membeli novel berapa, kita membeli buku berapa, nanti akan muncul di sini. Lalu ada do input, sama well bayar kurang dari subtotal. Nah, jika program ini kita harus membayarkan, kita tuh misal tuh um, membeli 10 novel dengan harga 500.000. Nah, maka kita juga harus membayar dengan harga 500.000 atau lebih. Jika kita membayarnya kurang dari 500.000, maka akan muncul tampilan uang tidak cukup, masukkan lagi. Nah, di sini tuh akan diarahkan kembali ke atas agar memasukkan uang sampai cukup. Jika uangnya lebih, maka akan menampilkan kembalian di sini sama dengan bayar sama dengan subtotal. Lalu akan dikembalikan kembaliannya sisa uangnya. Dan di sini juga ada sistem CLS lagi untuk membersihkan tampilan layar di atas itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian struknya. Nah, di struk ini kan ada setu seperti yang saya sebutkan tadi. Itu berguna untuk membuat kolom rapi agar terlihat rata dan tidak acak-acakan. Lalu ada for i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil item count titik koma i plus plus. Nah, ini tuh untuk menampilkan semua barang yang kita beli di atas tadi. Lalu ada lalu di sini ada file. Nah, jadi di sini tuh ada offstream file dalam kurung titik dua stroke titik txt. Nah, jadi ini tuh untuk um, membuat stroke kita. Jadi itu untuk membuat stroke agar bisa di print. Lalu nanti ini tuh akan tersimpan ke dalam file kita. Nah, perbedaan yang di atas ini dengan yang bawah ini sebenarnya itu sama sama saja, cuman ini tuh akan muncul di tampilan program kita nanti saat di run, lalu ini tuh akan otomatis menyimpan ke file kita. Hanya beda di cout dan di filenya saja. Lalu selanjutnya tuh ada um, sistem notepad pstroke.txt. Nah, itu akan mencetak stroke kita lalu akan pindah ke file dan notepad kita. Lalu di sini juga ada cout, ditanya di sini ada cout belanja lagi, yes atau no. Jika kita ingin belanja lagi, maka kita hanya perlu mengetik y, jika tidak, kita hanya perlu mengetik n. Lalu transaksi akan selesai. Jika kita mengetik y, maka transaksi akan balik lagi ke atas dan diarahkan lagi untuk membeli apa lagi. Lalu di sini juga ada penutup program, yaitu return 0 titik koma. Nah, itu tuh akhir dari program kita. Nah, selanjutnya kita coba run ya. Sebentar. Nah, di sini tuh kita diarahkan ke login kasir. Nah, di sini tuh kita disuruh memasukkan username dan password yang di atas tadi. Kita mencoba untuk memasukkan password yang salah terlebih dahulu ya. Nah, maka akan muncul tampilan username atau password salah. Kita enter kembali, lalu akan dikembalikan lagi ke halaman login kasir sampai login ini benar-benar benar. Kita masukkan. Nah, jika sudah benar maka akan muncul tampilan login berhasil. Kita enter. Lalu di sini akan muncul juga selamat datang di Gramedia YR. Kasir namanya Yoga Ramdhani. Nah, di sini muncul daftar novel. Lalu kita pilih ingin novel nomor berapa. Misalnya kita ingin membeli novel Aku Tak Membenci Hujan dengan harga
98.000. Kita klik 6, lalu enter, pilih jumlah belinya. Kita ingin membeli 2. Lalu kita diarahkan lagi, apakah ingin membeli novel lagi atau tidak. Nah, di sini saya ingin membeli novel lagi. Kita klik Y, lalu klik ingin membeli, lalu pilih akan ingin membeli novel yang mana. Kita ingin membeli novel Bandung After Rain. Di sini kan nomor 4, berarti kita klik nomor 4. Jumlah belinya kita beli 2 saja. Lalu di sini ditanya, ingin membeli novel lagi? Jika tidak, kita klik end saja. Lalu akan diarahkan ke tampilan, apakah ingin membeli buku? Kita ingin beli buku, kita klik Y. Lalu kita akan muncul ke daftar, lalu kita akan diarahkan ke daftar buku. Nah, seperti ini. Kita akan memilih buku nomor 5. Jumlah belinya 1. Lalu kita akan tambah buku lagi ya. Lalu kita milih nomor 5 deh. Nomor 5. Nomor 6 maksud saya. Lalu jumlah belinya itu kita beli 3. Tambah buku lagi kita cukup, jika kita tidak ingin menambah buku kita pencet N. Lalu muncul total pembeliannya tuh segini. Misalnya kita memasukkan uangnya itu kurang ya. Nah, maka akan muncul tampilan uang tidak cukup, lalu disuruh untuk memasukkan kembali inputan uangnya. Kita masukkan uangnya lagi deh. Nah, kita masukkan uangnya segini. Lalu kita klik enter. Nah, maka akan diarahkan ke struk ya. Ini struk di tampilan kitanya. Seperti ini. Ada struk pembelian, kasir Yoga Ramdhani, ada nomor, nama barang, QTY, harga, dan total. Kan di situ aku membeli novel Apartemen Benci Hujan sebanyak 2 dengan harga segini, dengan total segini, dan ini juga yang lainnya nih. Lalu kita buka ke tampilan filenya ya di sini. Nah, tampilannya tuh akan seperti ini ya. Nah, kan ini sangat terlihat rapi dan tidak acak-acakan juga kan. Soalnya ini rata juga. Nah, jadi seperti ini contoh struknya. Dan saya juga sudah ngeprint contoh struknya seperti ini. Ini contoh struk yang sudah saya print. Mungkin di video ini tidak akan terlihat jelas, tapi ini ada sedikit gambaran lah buat kalian. Seperti struknya seperti ini. Um, mungkin mungkin sekian saja presentasi tugas akhir dari saya ini. Mohon maaf bila penjelasan saya ini kurang jelas atau terburu-buru dan terbata-bata. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.